Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiq Hidayat, NPM 24430099. Dan nama saya Nova Rasid, NPM 24430096. Perkenalkan, nama saya Faridul Auda Setia dengan NPM 24430094. Saya Akmal Gerbatia dengan NPM 24430098. Saya Ajay dulu dengan NPM 24301020. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari Bu Gunayanti yang berjudul Pengantar CFD, Parse Tri, LMD, dan RMD. Sebelum masuk ke latihan, kita perlu memahami konsep dasar terlebih dahulu. Konteks free grammar atau CFD digunakan untuk mendefinisikan aturan pembentukan suatu bahasa. CFD terdiri dari simbol terminal, non-terminal, simbol awal, dan aturan produksi. Ketika sebuah string diuji menggunakan CFD, kita harus membuktikan apakah string tersebut dapat dibentuk dari simbol awal. Ada dua yang digunakan. Yang pertama, leftmost derivation. Selanjutnya, rightmost derivation. Walaupun urutan pengembangannya berbeda, hasil akhirnya tetap harus sama apabila string tersebut memang valid. Tujuan dari ketiga latihan ini adalah membuktikan bahwa suatu string benar-benar termasuk dalam bahasa yang dihasilkan grammar. Dan satu, mutual resorption. Pada latihan pertama terdapat hubungan rekursif antara simbol S dan B. Artinya, setelah S menghasilkan B dapat kembalikan menghasilkan S. Inilah yang disebut mutual resorption atau rekursi saling. Karena adanya pemanggilan kembali ini, grammar dapat menghasilkan pola yang berulang. String baba dapat dibentuk karena grammar terus berpindah antara S dan B hingga akhirnya mencapai simbol terminal. Hal penting yang ingin ditunjukkan pada latihan ini bukan sekedar mendapatkan string baba, tetapi memahami bahwa rekursi memungkinkan grammar menghasilkan pola yang lebih kompleks dibanding aturan yang langsung berhenti. Dalam dunia nyata, konsep seperti ini sering digunakan pada pola komunikasi yang bergantian. Misalnya, Celine mengirim pesan ke server, lalu server membalas ke Celine secara berulang. Dan selanjutnya, latihan kedua menumpukan variabel. Latihan kedua menunjukkan konsep penumpukan simbol. Grammar pada latihan ini menghasilkan sejumlah huruf A terhuruf dahulu, kemudian sejumlah huruf B, lalu ditutup oleh satu simbol akhir. Jika diperhatikan string ABBAA memiliki struktur yang teratur. 3 huruf A, 2 huruf B, 2 huruf A di akhir. Grammar memaksakan urutan tersebut melalui perubahan state dari S ke B lalu ke A. Yang menarik adalah grammar ini tidak langsung menghasilkan seluruh string sekaligus, tetapi membangun sedikit demi sedikit. Konsep seperti ini banyak digunakan pada pengelompokan data, encoding maupun proses kompresi karena karakter yang sama muncul secara berurutan. Latihan ketiga, konkatenasi dua bagian. Latihan ketiga berbeda dengan dua latihan sebelumnya. Pada latihan ini, simbol awal langsung dibagi menjadi dua bagian, yaitu A dan B. A bertugas menghasilkan bagian awal string, B bertugas menghasilkan bagian akhir string. Jika string A, B, AA, BB dipisahkan, maka A menghasilkan A, B, AA, B menghasilkan B, B. Konsep ini disebut konkatenasi, yaitu penggabungan dua blok yang berbeda menjadi satu string yang utuh. Banyak format komputer menggunakan konsep ini, misalnya nama file plus ekstensi, username plus domain email, path plus query pada URL. Karena setiap bagian memiliki tugas yang jelas, grammar menjadi lebih mudah dianalisis.
Analisis keseluruhan dan kesimpulan. Dari ketiga latihan dapat dilihat bahwa setiap grammar memiliki karakteristik yang berbeda. Latihan pertama menunjukkan rekursi. Latihan kedua menunjukkan pengelompokan simbol. Latihan ketiga menunjukkan penggabungan dua komponen. Namun semua diuji menggunakan dua metode yang sama, yaitu Letmos derivation dan Rigmos derivation. Hasil yang diperoleh selalu identik. String yang valid tetap menghasilkan string yang sama walaupun urutan pengembangan variabel berbeda. Hal ini membuktikan bahwa derivation digunakan untuk memverifikasi apakah suatu string benar-benar berasal dari grammar yang diberikan. Kesimpulan akhirnya adalah CFG memberikan cara normal untuk mendefinisikan bahasa, sedangkan LMD dan RMD menjadi alat pembuktian bahwa sebuah string diterima oleh grammar tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Barangkali kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.